Teman-teman, kalau kita gagal pinjol di Akulaku, apakah DC Akulaku itu bakal langsung datang ke rumah? Terus kapan ya si DC Akulaku ini datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas tentang resiko yang paling banget ditakuti sama teman-teman yang gagal bayar atau galbay pinjol di Akulaku. Dan ketika kita itu galbay, kira-kira kapan ya si DC ini bakal nyamperin ke rumah kita? Teman-teman, datang atau enggaknya debt collector atau DC ke rumah kalian itu dipengaruhi juga oleh ketersediaan DC yang jadi pihak ketiga di aplikasi pinjol yang kalian gunain. Kenapa begitu? Karena nggak semua perusahaan pinjaman online atau pinjol itu seperti Akulaku yang punya banyak DC lapangan. Pinjol Akulaku itu merupakan salah satu perusahaan pinjol besar dan ternama yang hampir di seluruh kota itu sudah terdapat DC-nya. Kapannya kedatangan DC itu bervariasi loh teman-teman, jadi tergantung dari lokasi tempat kalian itu tinggal. Nih, kalau kalian tinggal di Jabodetabek atau kota-kota besar, rata-rata itu bakal didatengin sama DC setelah 1 bulan atau mungkin 40 hari. Kalau di tahun sebelumnya itu DC itu datang ke rumah setelah lebih dari 90 hari. Tapi kalau saat ini justru malah jadi lebih cepat. Bahkan dalam waktu 30 hari itu sudah ada loh DC yang datengin ke rumah. Hal yang paling penting yang harus dipersiapkan ketika pinjol dan galbay itu adalah mental. Teman-teman perlu banget untuk mempersiapkan mental ketika ada DC yang datang nih nantinya, supaya teman-teman itu nggak panik dan nganggap bahwa kedatangan DC itu ya sebagai sesuatu yang biasa aja, bukan sesuatu yang menakutkan ataupun mengerikan seperti yang diduga-duga. Sebenarnya ketika teman-teman itu tahu atau setidaknya pahamlah sedikit mengenai hukum hutang dan penpinjolan, maka DC itu bukanlah sebuah masalah yang besar, meskipun nantinya teman-teman itu terpaksa untuk melakukan tindakan galbay atau gagal bayar, atau ya karena belum bisa untuk membayar hutang. Jadi jangan khawatir dan tetap tenang ya ketika teman-teman didatangi sama yang namanya debt collector atau DC. Teman-teman juga perlu banget menghindari yang namanya gali lubang dan tutup lubang, karena bukannya menyelesaikan masalah, justru ini tuh dapat memperburuk, menjebak, dan menjerat seseorang hingga akhirnya hutang yang seharusnya nominalnya itu di bawah 10 juta jadi puluhan juta. Dan akhirnya gimana? Ya akhirnya jadi stres. Tindakan semacam mencari dana talangan hanya memperbesar masalah, sehingga mental kalian lah ini yang dipertaruhkan. Jadi ketika sudah masuk jebakan gali lubang dan tutup lubang, maka akan terasa semakin sulit dan bahkan akan merasa juga kayak mustahil nih buat dilunasin hutang-hutang yang sudah membengkak dan membesar sebanyak itu. Lalu apa sebaiknya yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini? Lebih baik ya teman-teman fokus aja pada pekerjaan, atau kalau punya pekerjaan sampingan fokus aja pada hal itu. Fokus untuk cari uang dengan pikiran yang positif tanpa terganggu dengan masalah hutang, dengan masalah ketakutan dan teroran dari DC. Jangan lupa buat teman-teman selalu berusaha, berikhtiar, dan jangan lupa untuk berdoa juga kepada Yang Maha Kuasa agar dilancarkan baik itu dalam pekerjaan maupun kelancaran rezeki. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah DC Akulaku itu bakal datang ke rumah kalian setelah beberapa waktu, dan itu semua juga tergantung pada lokasi dan skala prioritas DC dalam menagih. Nah, jika tempat tinggalnya kalian itu yang di KTP sama domisili kalian itu berbeda, maka ini juga merupakan faktor DC itu jadi sulit untuk mendatangi rumah kalian. Kemudian nominal utang yang kecil dengan kisaran kurang dari 5 juta itu juga kemungkinannya kecil didatangi sama debt collector atau DC. Mempersiapkan mental merupakan hal yang penting supaya nggak panik dan akhirnya nggak jatuh ke dalam perangkap yang namanya gali lubang dan tutup lubang. Fokuslah pada pekerjaan dan berdoalah agar diberi kelancaran pekerjaan maupun rezeki. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang mau share pengalaman kalian mengenai hutang perpinjolan atau galbay, silahkan tulis di kolom komentar supaya nantinya bisa menjadi tambahan ilmu dan pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.